Handbook for Research in Architecture considered to be humanities discipline, lebih kepada kemanusiaan. Oke, selamat bertemu kembali di serial Buka Buku. Masih melanjutkan buku Research Methods for Architecture karya Ray Lucas. Ini bagian kedua, bagian yang menurut saya inti dari buku Ray Lucas ini. Di paparan kali ini atau penjelasan kali ini kita akan bicara tentang definisi research question dan metodologi. Research question, pertanyaan penelitian, ini yang sering atau bahkan menjadi fokus utama dari sebuah penelitian yang seringkali memunculkan kesulitan. Sebenarnya pertanyaan penelitiannya dari sebuah penelitian itu apa? Definisi dari Ray Lucas memang tidak memberikan definisi secara literal, tapi apa yang coba disampaikan Ray Lucas adalah apa yang ingin didapatkan dari sebuah penelitian. Ray Lucas kemudian membuat beberapa kategori pertanyaan penelitian tersebut. Kategori pertama adalah pertanyaan penelitian yang sudah diberikan atau given question. Biasanya untuk menyelesaikan sebuah tugas, entah tugas kuliah atau tugas pekerjaan tertentu, ada proyek tertentu dengan penelitian yang kemudian direspon oleh peneliti. Ini yang menariknya, respon ini. Respon ini sebenarnya merupakan kesempatan dari peneliti ketika menerima tugas tersebut untuk melakukan kritik atau melakukan review. Sembari menyelesaikan tugas, kemudian peneliti dapat memberikan perspektifnya tersendiri. Dan secara teknis, kemudian perspektif dari peneliti tersebut bisa muncul di dalam subjudul penelitian. Jadi ada tugas besar, kemudian fokus utama atau hasil review atau ada hasil pemahaman di peneliti bisa ditambahkan di dalam subjudul. Itu yang disarankan oleh Ray Lucas. Kemudian kategori kedua adalah celah literatur. Permasalahan yang dibangun dari kategori ini dibangun dari pembacaan si peneliti. Peneliti membaca banyak literatur, kemudian melihat ada celahnya. Atau secara mudah bisa juga dipahami sebagai gap knowledge-nya. Namun, kategori ini punya kelemahan atau punya hal yang perlu menjadi perhatian. Sebenarnya bukan kelemahan, menjadi titik perhatian dari peneliti. Terkadang peneliti kurang membaca atau kurang mendapatkan informasi yang utuh terhadap konteks penelitian. Sehingga peneliti kadang-kadang dengan mudah mengatakan bahwa penelitian ini original. Ternyata penelitian ini sudah pernah dilakukan dalam pemahaman atau bahkan peneliti yang tidak mendapatkan informasi tersebut. Jadi ini perlu kehati-hatian di kategori ini. Jadi celah penelitian atau celah literatur yang dibangun dari penelitian yang dibangun dari celah literatur ini punya kelemahan adalah seberapa banyak sih peneliti melakukan bacaan, seberapa banyak peneliti melakukan studi literatur. Ya, jadi kata kuncinya adalah ketekunan dari peneliti membaca dan menentukan fokus literatur yang digunakan. Fokus penelitian mengakibatkan literatur yang harus dia baca. Itu yang kategori kedua. Kategori ketiga mungkin hampir mirip dengan celah literatur, namun ketika seorang peneliti melakukan pembacaan literatur, dia tidak setuju. Ini kategori ketiga yang disampaikan Ray Lucas, adalah ketidaksetujuan terhadap literatur, ketidaksetujuan terhadap
katakanlah konsep yang ditawarkan oleh di dalam jurnal atau di peneliti yang lain. Hal ini berawal dari ketidaknyamanan atau ketidakpuasan si peneliti dalam proses membaca literatur. Pendekatan ini atau kategori ini punya kelemahan, yaitu argumen yang dibangun peneliti lemah karena tidak fair, atau ini termasuk kemampuan di peneliti membaca literatur, kemudian dia mempunyai persepsi sendiri. Nah, seberapa persepsi tersebut menjadi kuat kalau ada argumennya? Di sini kelemahannya adalah bagaimana persepsi si peneliti terhadap bacaan literatur. Mungkin dia tidak setuju terhadap hasil penelitiannya, tapi argumen yang dibangun atau penelitian yang kemudian sebagai respon terhadap ketidaksetujuan tersebut seperti apa. Perlu ada kejujuran, perlu ada fairness-nya juga. Peneliti harus memproduksi survei yang berguna membantu menyusun argumentasinya. Jadi ketidaksetujuan literatur itu perlu dibangun atau diperkuat dalam si diri peneliti untuk kemudian menyusun argumennya. Bisa melakukan survei, bisa melakukan studi literatur lebih mendalam. Pendekatan keempat adalah pemikiran kritis terhadap pengetahuan tentang penelitian sejenis. Hampir mirip dengan literatur. Kalau literatur fokus pada satu literatur atau satu jurnal, di sini lebih kepada konteks sebuah penelitian sejenis. Dalam pendekatan ini tidak hanya literatur, tapi sebuah pemikiran tentang aspek yang akan diteliti, yang kemudian dijelajahi, dianalisis secara kritis. Jadi tidak hanya fokus pada satu literatur, satu konsep, tapi pada keseluruhan penelitian. Biasanya peneliti, kemudian satu peneliti besar itu kemudian punya pendukung-pendukungnya atau segala macamnya. Nah, itu yang kemudian dikritisi oleh si peneliti. Jadi pemikiran kritis terhadap pengetahuan yang sudah dilakukan orang, sudah dilakukan sekelompok orang, atau sudah dilakukan oleh sekian banyak orang yang kemudian menyetujui satu penelitian, satu konsep, satu pemikiran. Kemudian si peneliti mencoba memberikan perspektif kritisnya. Lalu pendekatan yang terakhir, ini studi preseden, ini biasanya dilakukan di arsitektur. Pendekatan penelitian ini mencari pemahaman kualitas arsitektural. Bagaimana hal kualitas tersebut terjadi, bagaimana pengguna di dalam bangunan tersebut. Mudahnya adalah apa pentingnya bangunan ini dan bagaimana prakteknya. Ini yang sering terjadi atau sering digunakan dalam sebuah proses perancangan. Sebuah proses perancangan arsitektur, kemudian melihat entah bangunan sejenis, entah bangunan yang menjadi rujukan, kemudian ditelaah lebih lanjut, dikritik lebih lanjut. Kemudian pentingnya apa yang bisa dipelajari, itu yang dimaksud dalam studi preseden. Nah, Ray Lucas kemudian tidak menjelaskan secara detail masing-masing pendekatan tersebut. Nanti baru pada bagian ketiga, bagian studi kasus dan contoh-contohnya. Namun di bagian pertanyaan penelitian, Ray Lucas kemudian memberikan satu pemahaman, yaitu Gantt chart atau bagan chart adalah bagan yang membantu si peneliti dalam menyusun langkah-langkah penelitian. Ini akan terkait dengan metodologi. Jadi bagan chart adalah mengelola penelitian secara komprehensif. Tujuan dari bagan ini menentukan kebutuhan logistik dengan tugas terkait dan memantau perkembangan suatu penelitian. Jadi bagan chart itu tidak hanya schedule, tapi sampai pada kebutuhannya apa sih? Pada tahap ini kebutuhannya apa? Ini memang tidak terkait langsung atau nampaknya tidak berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Namun bagian ini adalah breakdown langkah-langkah yang harus dilakukan si peneliti ketika mencapai tujuan tersebut. Di sini kemudian memang kaitannya dengan metode penelitiannya seperti apa. Jadi ada proses yang harus dilakukan.
Relucas menempatkan bagan ini pada pertanyaan penelitian karena pertanyaan penelitian itu memang harus diturunkan langkah-langkahnya apa. Ketika langkah ini dia mendapat apa, satu langkah akan mendapat apa, dan hasil dari satu langkah tersebut akan menjadi data di langkah berikutnya. Itu yang saya pahami terhadap kenapa bagan si GAN ini muncul di bagian pertanyaan penelitian. Oke, kemudian Relucas menjelaskan tentang abstrak. Itu ringkasan dari setelah melakukan penelitian panjang, kemudian diekstraksi di inti dari penelitian ini apa, itu yang kemudian muncul di abstrak. Memang abstrak biasanya kalau di jurnal sekitar 250 sampai 300 kata. Sangat pendek, tapi justru itu adalah menunjukkan bagaimana proses penelitian ini benar-benar terjadi. Abstrak biasanya berisi konteks, ruang lingkup teori dan metodenya, dan kemudian sedikit bahasan tentang hasilnya. Konteks adalah di mana dan kapan studi penelitian ini dilakukan. Apakah dilakukan secara individu atau berkelompok, jadi penjelasan umum. Ruang lingkup teori adalah teori yang membantu penelitian, teori yang mendukung atau teori yang dikritik. Ingat tadi pendekatan literatur, ada celah literatur, ada kemudian mengkritik literatur tersebut atau pemikiran. Di sini masuk di abstrak, dijelaskan secara ringkas. Kemudian metodologi, bagaimana atau cara menjalankan penelitian dan bagaimana ruang lingkup kerjanya. Jadi bagan GAN tadi adalah membantu untuk metodologi. Oke, bagian berikutnya kita masuk ke metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah cara untuk mendapatkan sesuatu tentang sebuah topik. Jadi langkahnya apa? Bagaimana cara mendapatkannya? Setiap metode menawarkan bermacam cara mengetahui. Salah satu atau mungkin lebih lanjut, itu akan metode itu akan membantu langkah penelitian itu menjadi lebih dalam. Di buku Relucas kemudian dia menjelaskan tentang metode secara umum ya. Ada riset kuantitatif dan kualitatif. Itu yang paling umum, paling mendasar. Riset kuantitatif merupakan riset terukur, seringkali melibatkan banyak partisipan. Jadi sifatnya survei yang populasinya besar, dan data yang dianalisis juga biasanya banyak. Riset ini bekerja untuk membangun kebenaran yang tak terbantahkan. Jadi riset kuantitatif ada ukurannya, ada penjelasan narasi yang sangat terukur, jelas ukurannya. Perhitungan surveinya juga jelas, perhitungan partisipan dari surveyor juga jelas, ada perhitungannya. Di buku Relucas ini memang bukan fokus pada riset kuantitatif seperti penjelasan di awal, bahwa buku ini lebih pada arsitektural, kemudian multidisiplin, sehingga Relucas akan fokus pada riset kualitatif yang secara mudah dan seringkali dipahami bahwa riset kualitatif itu subjektif daripada pemahaman absolut. Absolut itu terjadi di kuantitatif karena terukur dan segala macam. Penelitian kualitatif tidak pasti dan kurang akurat, tetapi memiliki peran untuk dimainkan khususnya dalam humaniora. Jadi seperti penjelasan di bagian pertama kemarin, bahwa memang buku ini fokus pada humaniora, arsitektural dan humaniora, bukan pada teknologi, bukan pada hal-hal yang terukur, tapi kemudian membangun multidisiplin di bidang arsitektur. Oke. Relucas memberi contoh penggunaan metode dalam beberapa jenis pendekatan arsitektural. Arsitektur mempunyai kemampuan menjadi metodologi argumentatif atau netral. Disiplin penelitian ini tergantung dari peneliti itu sendiri.
metodologi apa yang cocok bagi penelitiannya. Ini memang agak ribet kalau pendekatan kualitatif adalah di situ. Metodenya, dan itu menjadi fokus utama dari buku ini, bahwa metodenya mungkin metode yang campur aduk, meminjam ilmu sana dan sini gitu, bukan metode yang rigid seperti kuantitatif terukur. Lukas kemudian memberi beberapa contoh. Contoh yang pertama adalah etnografi. Lukas menyatakan bahwa etnografi lebih memungkinkan untuk dilakukan dalam rentang waktu tertentu untuk memahami hubungan manusia dengan peristiwa tertentu dalam kerangka waktu tertentu. Ini berbeda dengan penelitian yang sifatnya antropologi yang perlu jangka waktu yang cukup lama, tinggal di situ, mengalami di situ, dan model penelitiannya atau laporan penelitiannya adalah penelitian logbook, jadi catatan harian seperti apa, dan itu lebih ke antropologi, apalagi antropologi sosial. Sedangkan etnografi lebih sempit, ada kurun waktu tertentu, ada peristiwa atau event tertentu, dan bagaimana manusia berinteraksi atau melakukan kegiatan di kurun waktu tersebut dan pada peristiwa tersebut. Ini merupakan model yang sangat personal dan tergantung pada keterbukaan peneliti. Jadi kemampuan atau kepekaan peneliti dalam memahami atau dalam bahkan kecebur sampai di dalam peristiwa tersebut dan menangkap, kepekaan peneliti dalam menangkap respon-respon dari manusia yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Etnografi dilakukan secara mixed method, namun dengan fokus pada aktivitas konteks kehidupan dalam kurun waktu tertentu. Observasi partisipan merupakan kunci dalam penelitian ini. Ini kenapa bahwa penelitian model atau pendekatan seperti ini perlu sekali kepekaan, dan itu perlu latihan terus-menerus. Jadi kepekaan peneliti dalam memahami sebuah peristiwa, memahami sebuah konteks manusia yang terlibat di dalamnya, dan waktu-waktu tertentu. Contoh berikutnya adalah critical discourse analysis. Critical discourse analysis adalah merupakan metode kritik yang biasa ditemui dalam studi budaya. Asumsi pendekatan metodologi ini bahwa setiap bentuk budaya itu dihasilkan merupakan refleksi terhadap konteks yang lebih besar. Kembali lagi, sifat kritis, sifat kepekaan peneliti sangat diperlukan. Critical discourse analysis menganalisis aspek tersembunyi atau yang bahkan muncul dalam fenomena kebudayaan. CDA atau Critical Discourse Analysis mensyaratkan adanya ruang lingkup teoretik untuk membantu fokus penelitian. Jadi ada bekal teori, ada bekal pemahaman dasar. Yang tadi etnografi juga seperti itu. Jadi sebelum peneliti masuk ke dalam sebuah peristiwa tersebut, dia harus punya bekal dulu. Dia baca cukup banyak buku untuk memahami, sehingga di dalam peristiwa tersebut dia tinggal mengambil data, baik itu aspek yang tersembunyi maupun aspek yang nyata. Kembali lagi, sifat kritis dari peneliti sangat jadi kunci di sini. Kategori berikutnya ataupun contoh penelitian model kualitatif yang disampaikan Lukas adalah dialektika. Dialektika adalah metode di dalam ilmu filsafat yang digunakan dalam penelitian sebagai cara debat atau pengembangan wacana, yang kemudian menyajikan argumen-argumen yang berlawanan, tesis antitesis, selalu begitu, yang kemudian dari dialektika tersebut muncul aspek sintesis. Sintesis mengadopsi beberapa aspek yang sesuai yang dibutuhkan dari tesis maupun antitesis. Jadi bahkan pada kesimpulannya. Model dialektika ini mungkin sering dikonotasikan atau sering terkait dengan metode yang disampaikan Hegel, tesis, antitesis, dan sintesa, yang kemudian menjadi pengembangan, dan memang itu adalah metode yang terjadi di ilmu filsafat.
Dan ini pendekatan berikutnya, contoh berikutnya lebih kepada arsitektural, bukan pada penelitian yang secara umum. Jadi riset berdasarkan pada praktek seorang arsitek atau pada praktek sebuah kawasan terencana. Riset model ini didasarkan pada pemahaman bahwa praktek arsitektural dapat dipertimbangkan menjadi sebuah riset yang sering kemudian muncul. Apa bedanya desain berdasarkan riset atau hanya sekedar desain? Seringkali ada pemahaman bahwa praktek didefinisikan tidak ada komponen risetnya, hanyalah sebuah praktek. Penelitian di pendekatan ini perlu melakukan menyusun ulang praktek arsitektural sebagai sebuah bentuk riset, mendasarkan pada pemikiran kritis terhadap tahapan-tahapan kerja arsitektur yang tidak hanya berhenti pada penggambaran, modeling, teknologi, atau bangunan yang fungsional, dan memenuhi kebutuhan dari brief. Perlu investigasi menyeluruh yang akan berkontribusi pada pengetahuan lebih besar. Jadi praktek arsitektural itu kemudian direview secara kritis dalam model pendekatan praktek ini. Penelitian dengan pendekatan riset praktek ini memberi kesempatan untuk berpikir agak berbeda tentang penelitian dan mengenali sebagai sebuah terminologi tersendiri. Ini yang dikatakan Ray Lucas tadi, bahwa arsitektur punya kesempatan sebagai metode argumentasi, metode penelitian. Namun di sini adalah seorang peneliti harus menyusun ulang tahapan-tahapan, sehingga yang dipahami adalah beyond the text. Hal apa yang bisa diangkat di samping dari pekerjaan atau tahapan-tahapan yang umumnya dilakukan oleh seorang arsitek. Dan pendekatan yang berikutnya adalah intervensi dan provokatif. Penelitian dengan pendekatan ini mirip dengan evaluasi Purnahuni, dan salah satu bentuk dari psikologi lingkungan, namun dengan konteks aspek tertentu. Peneliti dapat merekam interaksi antar manusia dengan struktur pada pameran visual, mengadakan wawancara dan reaksi provokatif, kemudian melakukan intervensi. Ini agak unik karena kasusnya adalah kita melihat bagaimana reaksi si responden terhadap sebuah contoh yang disampaikan Ray Lucas adalah pameran visual, pameran arsitektur, kemudian ditelaah lebih lanjut keberhasilannya dan segala macam, kemudian bagaimana efek dari pameran tersebut terhadap si pengunjung. Agak sempit dan sangat kecil, tapi ini contoh yang disampaikan oleh Ray Lucas. Kemudian juga ada pendekatan eksperimen, ini seperti halnya yang dilakukan di ilmu eksakta, namun pendekatan ini memerlukan parameter, sehingga penelitian yang model pendekatan ini parameternya sangat rigid, sangat detail, kemudian dilakukan parameter tersebut ditempatkan atau dikerjakan di sebuah lokasi tersebut. Tapi kembali lagi, ini bukan penelitian terukur, bukan penelitian kuantitatif, tapi parameter-parameter tersebut, indikator-indikator tersebut dikenakan pada sebuah konteks manusia, dan katakanlah seperti itu. Dan ada hubungan antara manusia dan lingkung bina. Itu yang menjadi catatan utama di Ray Lucas, terutama di buku ini. Kemudian ada yang juga melakukan pendekatan validasi pendekatan. Metode penelitian ini sebaiknya dilakukan secara jujur. Arsitektur tidak memiliki metode tunggal. Ini justru keunggulan dari penelitian arsitektur. Jadi apa yang dikembangkan dari pendekatan-pendekatan tadi kemudian coba divalidasi mungkin dengan pendekatan lain, mungkin dengan perspektif lain. Peneliti dapat melakukan pendekatan dari berbagai aspek terkait dengan lingkup bina. Mungkin itu yang bagian terkait dengan bagian pertanyaan penelitian dan metodologi. Kita sambung lagi di part 2 berkaitan dengan literatur review dan bagaimana kemudian menuliskan. Terima kasih.